Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa yang terlintas di benakmu ketika mendengar Italia? Pizza, pasta. Tak hanya kulinernya yang menarik perhatian, namun keberadaan kota suci umat Katolik, Vatikan, yang masih jarang mendapat perhatian. Tapi ada statement yang lebih menarik dari Perdana Menterinya saat ia membahas mengenai pendirian masjid di Italia dan membandingkannya dengan keberadaan gereja di Mekah. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Islam justru menunjukkan pesonanya di Italia. Benarkah Muslim kini menjadi agama favorit di Italia padahal Vatikan ada di sana? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Roma merupakan salah satu tempat yang sangat terkenal dengan pusat keagamaan Katolik. Pernah mendengar Vatikan? Vatikan adalah sebuah negara terkecil di dunia yang berbentuk eklesiastik yang diperintah oleh Uskup Roma yakni Paus. Dulunya, Vatikan merupakan wilayah tanpa penghuni dan dianggap sangat suci karena belum ada agama-agama lain saat itu. Namun meski begitu, Italia juga tetap menjadi tempat yang dipilih oleh sebagian Muslim untuk tinggal. Entah mereka memang awalnya dari sana, ataupun imigran yang memutuskan hijrah ke Italia. Islam di Italia sudah dihuni sejak lama. Bermula dari abad ke-9, ketika Sisilia dan beberapa wilayah di semenanjung Italia menjadi bagian kekuasaan Muslim antara tahun 828 hingga 1300 Masehi. Populasi Muslim di Italia bisa dikatakan cukup banyak. Menurut Statista, pada tahun 2020 saja, sudah ada setidaknya 1,6 juta Muslim yang tersebar di Italia. Meski perkembangannya tak terlalu signifikan sejak tahun 2009, sekitar 1,2 juta. Namun adanya peningkatan memberikan rasa syukur yang teramat dalam, sebab Italia kini menjadi tempat yang aman bagi Muslim. Dari 1,6 juta penduduk Muslim tadi, 820.000 penduduk asing tersebut merupakan sejumlah Muslim yang secara resmi bertempat tinggal di Italia. 100.000 sampai 150.000 lainnya seharusnya ditambahkan sebagai keberadaan Muslim. Menurut perkiraan tahunan yang disetujui secara luas Asosiasi Italia Caritas, sekitar 40% imigran resmi Italia. Bagaimana dengan Muslim asing yang sudah menjadi warga tetap Italia? Menurut survei, sudah ada sekitar 30.000 hingga 50.000 pemeluk Islam di sana. Sementara itu, untuk Muslim Italia, yang merupakan warga Italia namun dulunya menganut Katolik atau tak beragama sebelum Islam diperkirakan sudah mencapai 10.000. Yang lebih menakjubkan lagi, karena saat ini Islam menjadi agama kedua terbesar di Italia. Selama 15 tahun terakhir, ada peningkatan populasi Muslim di kawasan Eropa Selatan. Tapi Badan Statistik Nasional Italia atau Istituto Nazionale di Statistica tidak mengumpulkan data agama warganya secara langsung, karena agama merupakan isu yang sangat personal dan sensitif di beberapa wilayah seperti Prancis, Swiss, Austria, dan Slovenia. Hanya saja, pada tahun 2006 ada sebuah data resmi yang diprediksi oleh UK Foreign and Commonwealth Office yang menyatakan bahwa sekitar 723.000 Muslim sudah mendiami Italia. Setelah data pada tahun 2006, sayangnya Italia tak lagi menampilkan data statistik baru tentang populasi Muslimnya. Tapi jika dipikir-pikir lagi, apa yang kira-kira faktor penyebab ketertarikan penduduk Italia untuk mengenal Islam? Padahal, di sana merupakan pusat agama Katolik juga. Usut punya usut, peningkatan imigran Muslim ke Italia dipicu oleh konflik global. Saat wilayah tersebut dipimpin Presiden Sergio Mattarella, konflik menyebabkan para pengungsi semakin membludak. Timelinenya kurang lebih seperti ini. Dimulai pada 1979, saat revolusi Iran, perang Iran-Irak, dua perang Teluk, perang Taliban Rusia di Afghanistan, perang NATO-Taliban, dan perang saudara di Tanduk Afrika, Sudan, dan Algeria. Lalu pada tahun 2007, Caritas Italia menemukan fakta jika sekitar 3 juta orang asing yang saat itu berdiam di Italia, 1 juta diantaranya merupakan Muslim. Muslim-Muslim yang ada di Italia saat itu tidak didominasi oleh Italia asli, kebanyakan berasal dari berbagai negara. Ini menjadi sebuah bukti jika Islam memang sangat merangkul segala keberagaman. Ada yang datang dari Albania, Maroko, Sub-Sahara Afrika, India, Pakistan, Tunisia, dan Bangladesh. Melihat Islam dengan penuh ragam kembali mengingatkan kita pada sebuah ayat di dalam Al-Quran. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.
Dan dari sanalah mereka saling mengenal, membangun keluarga sehingga populasi Islam pun semakin menyebar. Tapi sayangnya, kehidupan Muslim di Italia tidak dibarengi dengan kenyamanan beragama di sana. Banyak masjid-masjid yang dibangun, namun akhirnya gagal dimanfaatkan untuk beribadah. TheDailyWish.com menyebut jika Roma telah menutup masjid yang diklaim ilegal di Italia. Karena penutupan tersebut, Muslim di Italia harus mencari 1000 macam cara untuk menjalankan ibadah, utamanya yang mengharuskan jamaah. Tak jarang, Muslim di sana harus sholat di tempat parkir, trotoar, gang-gang sempit, atau di mana saja selama tempat tersebut layak digunakan untuk beribadah. Untuk sholat Jumat, jamaah bahkan harus mencari bangunan-bangunan kosong di pasar untuk beribadah. Saat ini hanya ada 8 masjid yang bisa digunakan oleh Muslim Italia. Bahkan, ada kisah unik ketika Masjid Raya Roma akhirnya diresmikan. Sebab sebelum didirikan, Benito Amilcare Andrea Mussolini, Perdana Menteri Italia yang pernah berkuasa pada periode 1922 hingga 1943, sempat menentang pembangunan masjid tersebut. Ia bahkan mengucapkan kalimat yang mungkin saja mengiris hati umat Muslim. Takkan ada masjid di Roma selama tak ada gereja di Mekah. Pernyataannya tersebut sempat dikutip dari laman Kementerian Agama kemenak.go.id, namun 50 tahun setelah kematian Mussolini, rencana pembangunan masjid di Roma terwujud. Pada tahun 1974, sebanyak 23 negara mayoritas Islam Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Indonesia, Irak, Kuwait, Libya, Malaysia, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar, Senegal, Sudan, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania bekerja sama membangun masjid di Roma. Raja Faisal dari Arab Saudi pun saat itu sempat berkomunikasi dengan Presiden Italia, Giovanni Leone, terkait pembangunan masjid tersebut. Akhirnya, Dewan Kota Roma memberikan lahan seluas 30.000 meter persegi di kaki Monte Priori di kawasan Acqua Acetosa. Tempat itu pula lah yang menjadi pusat kebudayaan Islam di Italia. Masjid ini pun juga menjadi masjid terbesar di Eropa dan bisa menampung sekitar 12.000 umat. Umat Muslim di Italia sebagian besar berasal dari Maroko, Albania, Senegal, Mesir, Tunisia, Aljazair, Indonesia, dan Italia. Dan menurut mantan Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, sebagian imam besar di masjid tersebut berasal dari Al-Azhar, Mesir. Tak hanya itu saja, rupanya Islamophobia juga masih menjadi tantangan di Italia, apalagi penganut yang merupakan imigran. Direktur Istituto Tevere Mustafa, Cenapa Aidin menyebut, jika masalah penyelesaian dan integritas masyarakat Muslim imigran dengan penduduk asli masih menjadi kendala yang sulit untuk diselesaikan. Pengacara Muslim Italia Abdul Latif Chalikandi menyebut Muslim di negaranya menghadapi identitas antara Islam dan Italia. Jika Anda Muslim, Anda seolah dipaksa memilih Islam atau Italia. Makanan halal pun masih menjadi persoalan. Memang, mereka diberikan kebebasan untuk beribadah. Muslim sudah bisa puasa dan sholat tanpa khawatir akan dicaci. Tapi tak bisa dipungkiri, masih banyak persoalan-persoalan kecil yang dianggap remeh, namun ternyata menjadi halangan besar bagi Muslim di sana. Bagaimana dengan politik Italia? Mampukah politikus Islam di Italia juga bersaing? Ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Beberapa politikus Italia dulunya sudah pernah mencoba peruntungan dengan mendaftar di pemilu 2008. Seperti Squad Bay yang saat itu direkrut oleh partai milik mantan Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi. Sosok lain yakni Khalil Ali dari partai sayap kiri Italia, tapi lagi-lagi tak ada yang pecah telur saat itu. Sahabat beriman, apakah Islam akan jadi negeri ini kelak? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.